Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 151, keluarga besar. Tampaknya memahami niat Dion, Paman Acacia mulai berbicara. Penambahan Akademi Matilde dan Akademi Florence agak tidak terduga. Namun, saya yakin sudah jelas bahwa kedua akademi ini sudah lama memilih pemimpin kampanyenya. Senyum tipis tersungging di wajah Paman Acacia. Karena itu, saya memutuskan untuk menggunakan penilaian saya untuk memilih 3 kandidat untuk mewakili sekolah kami. Mengingat kekhawatiran Tuan Muda Si Gebri, satu pencalonan akan dibagi antara putri saya dan Dion. Yang lainnya akan diisi oleh Jonas Benes dan anak angkat saya, Aeson Acacia. Dion menyeringai, Paman Acacia sungguh licik. Sebenarnya, sejak pesan yang dia terima malam sebelumnya, kepala sekolah Acacia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jelas sekali bahwa penilaian ini tidak lain adalah untuk melemahkan legitimasi para jenius di akademinya. Hal itu semakin terlihat jelas dengan terlambatnya kedatangan 6 orang jenius di akademi mereka. Kepala sekolah Acacia sangat menyadari bahwa hal seperti ini tidak akan direncanakan atau disetujui oleh Penatua Agung Derit. Namun kedatangannya dikoordinasikan oleh Zaltarish. Para lelaki jenius akan mengikuti permintaan sederhana itu tanpa banyak berpikir. Di sisi para wanita jenius, para ahli tingkat atas kerajaan Elfin sangat menyadari hubungan halus antara keluarga Norville dan Si Gebri. Dan Primrose, sebagai sahabat Mitrandir, akan mendengarkan permintaan seperti itu juga. Pada akhirnya, rencana mereka adalah agar siswa reguler mereka berpartisipasi di Akademi Acacia, lalu mempermalukan mereka dengan kejeniusan sejati mereka setelahnya. Yang tidak mereka andalkan adalah keterlambatan Stark dan bakat Dion. Penatua Cormit tampaknya tidak terlalu peduli dengan rencananya yang diketahui. Ini tidak terlalu bagus. Dan kepala sekolah Acacia, kami sudah mengumpulkan begitu banyak orang, namun tidak akan ada pertunjukan. Selain itu, Florence dan Matilde Academy masing-masing hanya memilih 2 kandidat. Mitrandir dari akademiku, dan Primrose dari Akademi Florence tidak berpartisipasi. Jadi, kenapa Acacia Academy menggunakan 3 tempat? Jumlah prajuritnya terbatas loh. Selain itu, salah satu tempat itu diisi oleh putri Anda dan seorang pria muda yang saya asumsikan telah bertunangan dengannya. Nepotisme ini terlalu kentara, bukan? Dion mengangkat alisnya. Jelas bahwa Penatua Cormit ingin menjadikan Paman Acacia sebagai teladan. Tetapi, karena pemahaman Dion tentang kerajaan Elfin terlalu dangkal, dia tidak tahu alasannya. Tapi, saat dia merenung, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia tidak yakin apakah keluarga Benes adalah keluarga besar atau bukan. Tapi yang jelas dia adalah fakta bahwa baik Aeson, dirinya sendiri, maupun Ri bukanlah bagian dari keluarga tersebut. Setelah dia memikirkan hal ini dan menggabungkannya dengan tatapan menghina yang terus-menerus dia terima dari para pria jenius, dia menyimpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan perang status. Namun, kepala sekolah Acacia telah mempersiapkan diri dengan baik untuk ini. Haha, kekhawatiran Penatua Cormit telah diperhatikan dengan baik. Namun, Anda belum mengizinkan saya menyelesaikannya. Dalam semangat kompetisi persahabatan, saya mengizinkan siapapun yang terpilih di akademi saya untuk memutuskan apakah akan menerima tantangan dari Akademi Matilde dan Florence atau tidak. Setiap orang hanya boleh ditantang 2 kali. Sekali untuk unjuk kekuatan, dan yang lainnya untuk menunjukkan kecerdasan. Kita tidak bisa membiarkan satu orang pun kelelahan sampai mati karena banyaknya tantangan yang tak ada habisnya, bukan? Penonton bersorak, bersemangat karena mereka akan mendapat pertunjukan. Grand Elder Cormit hanya bisa mengatupkan giginya karena marah. Bukan saja kepala sekolah Acacia tidak menggunakan gelar kehormatan yang pantas dengan menghilangkan gelar Grand dari gelarnya. Dia juga menyeratkan bahwa sekolahnya akan melakukan sesuatu yang memalukan seperti melelahkan lawan sebelum mengalahkan mereka. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap peraturan yang ditetapkan. Mereka berada di wilayah Akademi Acacia. Tiba-tiba, suara tanpa emosi Zaltarish terdengar lagi. Kami akan menghormati pengaturan kepala sekolah Acacia. Kami senang mengetahui bahwa Anda tidak takut keputusan Anda dipertanyakan. Kami semua akan menjadi saksi keagungan kandidat Anda. Sedangkan untuk memilih 3, bukan 2, mandat awalnya adalah untuk 3, dengan batas 4, jika pada tahun tertentu memiliki cukup talenta. Ini seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Dion memandang ke arah Zaltarish, matanya setenang mungkin. Orang ini cukup arogan untuk berpura-pura seolah-olah segala sesuatunya akan berjalan seperti itu karena dia setuju. Sayang sekali Paman Acacia hanya ingin aku melawan salah satu dari kalian. Aku sudah berjanji pada seorang wanita cantik untuk mengurus sesuatu untuknya. Ores sudah berdiri, menatap tajam ke arah Dion, tapi, tanpa diduga, Dion tidak memperhatikan. Peri perak, katanya sambil tersenyum lembut. Bisakah kamu memberitahuku siapa keluarga besarnya? Jade sepertinya tersadar dari pemikirannya yang sudah cukup lama dia jalani untuk melihat mata murni Dion memandang ke arahnya. Ya, sekolah kita punya keluarga besar Eostre alias aku, Conventin alias Opal, dan Ingram, ujarnya sambil akhirnya melihat ke arah Selin.
Akademi Matilde memiliki keluarga besar Sigebry, Grimbold, dan Norville. Dan Akademi Florence memiliki Nodin, Aedre, dia memandang ke arah Primrose, dan akhirnya keluarga besar Fletcher. Jadi Benes juga bukan bagian dari keluarga besar, sepertinya inilah sebabnya sekolah kita diremehkan. Tidak ada anggota keluarga besar generasi ini yang mau berpartisipasi dalam kampanye, dan karena mereka semua perempuan, tidak ada seorang pun memandang rendah mereka karena hal itu. Sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai alasan untuk meremehkan Akademi Acacia, dan bagaimana dengan subkeluarganya? Jade tersenyum. Akhirnya merasa seolah sedang berbicara dengan pemuda yang sama seperti malam sebelumnya. Terlalu banyak untuk disebutkan. Tapi, ada 21 sub yang dibagi menjadi 3 bagian tergantung guild mana yang mereka dukung. Keluarga Benes sebenarnya adalah subkeluarga yang bertanggung jawab atas guild Pandai Besi. Faktanya, mereka adalah subkeluarga terkuat dalam faksi itu karena keuntungan yang diberikan oleh manifestasi mereka. Kalimat terakhir Jade tiba-tiba membuat Dion menyadari sesuatu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 152 di bawah standar. Namun, teknik manifestasi tipe singularitas memastikan jenis manifestasi tertentu, begitu pula garis keturunan keluarga. Ri sudah menjelaskan kepadanya bahwa hanya keluarga besar yang memiliki teknik tipe singularitas. Namun, Jade hanya mengatakan bahwa keluarga Benes mendapat keuntungan karena perwujudannya. Artinya, meskipun teknik berperan, begitu pula garis keturunan seseorang, yang mungkin menjadi alasan mengapa keluarga besar adalah yang paling kuat. Ketika Dion memikirkan Mithrandir, dari pembicaraan di sekitarnya, dia tahu bahwa manifestasinya adalah hasil dari teknik manifestasi tipe yang unik. Namun, dia juga mendengar kalau perwujudannya identik dengan pendiri keluarga Norville. Artinya perwujudannya mungkin tidak menyimpang terlalu jauh dari apa yang disediakan oleh teknik tipe singularitas. Hal ini membuat Dion bertanya-tanya apa gunanya teknik tipe singularitas. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benak Dion, teknik tipe singularitas ada untuk memastikan bahwa garis keturunan tidak pernah pudar. Bayangkan jika keluarga Norville, misalnya, menjalani generasi tanpa melahirkan orang jenius seperti Mithrandir. Ini berarti kekuatan garis keturunan akan berkurang lagi dan lagi. Memperkecil kemungkinan munculnya Mithrandir yang lain. Namun, bagaimana jika garis keturunan itu diremajakan dengan suatu teknik? Hampir seperti menstimulasinya dengan apapun yang membuat garis keturunannya bagus. Bukankah itu akan membuat keluarga tetap bertahan? Tanpa sadar, Dion telah menyimpulkan rahasia yang dirahasiakan dari keluarga besar. Dan dia juga memiliki pemikiran menarik untuk diikuti. Jika teknik tipe singularitas meremajakan garis keturunan, bukankah itu akan menjadi teknik budidaya tubuh tingkat tinggi dan juga jiwa? Teknik budidaya, bukankah itu berarti para elf yang begitu terpaku pada pengembangan jiwa, berhutang banyak kekuatan pada bentuk yang mereka abaikan? Bukankah itu juga berarti bahwa jika Dion mendapatkan teknik tipe singularitas apapun, dia akan mendapatkan tubuh peri? Ya ampun, aku bisa menjadi lebih tampan. Dion berpikir sambil terkekeh dalam hati, yang jelas kecantikan para elf tidak sesederhana menjadi keturunan dewa. Atau mungkin, justru karena alasan itulah. Begitu, terima kasih peri, Dion tersenyum ringan. Mengabaikan pandangan penuh kebencian Mithrandir dan ekspresi Primrose yang bertentangan, Dion tiba-tiba bangkit. Paman Acacia, maaf karena tidak menjadi orang yang bijaksana. Tapi menurutku sebenarnya cukup menyedihkan jika kedua akademi datang ke sini dan memamerkan omong kosong mereka. Jadi, bagaimana kalau saya mengirimkannya untuk Anda? Mereka pasti bertanya-tanya seberapa bagus penilaian Anda bukan? Saya akan menjelaskannya. Bajingan Grimbold, bawalah pantatmu ke sini dulu. Grimbold adalah nama pejuang yang tepat, bukan? Mari kita lihat seberapa hebat dirimu sebagai seorang pejuang. Lingkungan sekitar meletus, kerumunan tidak bisa menahan cibiran mereka lagi. Menyebut keluarga Grimbold sebagai sampah, sungguh sombong. Dion tidak bisa diganggu dengan bisikan itu, malah berkedip dan muncul di tengah arena di bawah sorotan mata Jade dan teman-temannya. Namun, tidak semua dari mereka terlihat tertarik. Mithrandir mengalihkan pandangan dinginnya ke arah sosok Dion dengan tatapan yang bisa membunuh. Kamu bodoh. Kamu tidak tahu bagaimana para elf bertarung, kamu hampir tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Namun kamu memiliki keberanian untuk menjadi begitu sombong setelah hanya berlatih selama setahun? Dan sekarang Anda ingin mengalahkan anggota keluarga besar? Nikmati kematian dini Anda. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Hidupmu tidak ada artinya bagi kami. Kaki Orc terasa berat saat dia perlahan berjalan menuju panggung. Auranya menyesakkan, langit tampak gelap seiring dengan setiap langkahnya. Otot-ototnya bergetar, membuat kemeja linen sederhananya tertiup angin. Tapak perang di punggungnya tampak bergetar karena antisipasi. Setiap langkah ibarat upaya menghancurkan hati Dion, menghancurkan kesombongannya, menghancurkan segala cara perlawanan. Siswa yang lebih lemah menggigil. Bau kencing yang menyengat memenuhi area bawah teras bahkan sampai ke penonton biasa.
Meraih kapak dari punggungnya, Ores mengayunkannya dengan santai, tapi udara sepertinya mengiris dengan sukarela. Tunduk pada keterampilan dan kekuatannya. Bijih melompat. Ledakan. Dia mendarat 3 meter dari Dion. Baginya, jarak ini cukup untuk membunuh secara instan. Dia menjulang ke atas, menatap Dion dengan jijik. Seorang Dion yang sepertinya tidak punya niat untuk bergerak meski ada bahaya. Suara Ores terdengar, membawa keinginan yang mendominasi, aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Keluarkan senjata dan pertahankan diri Anda, atau Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Lengan Dion gemetar, menyebabkan Ores mencibir. Sekarang sudah terlambat untuk merasa takut. Anda telah menghujat nama Grimbold. Hari ini kamu tidak akan pergi tanpa menjadi cacat. Entah itu, atau kamu tidak akan pergi sama sekali. Tiba-tiba, Dion menguap. Apa yang kamu bicarakan? Dion mendekatkan tangannya, dia menggaruk bagian yang gatal, aku hanya merasa sangat muak dengan kehadiranmu sehingga aku mendapatkan keinginan yang tak tertahankan untuk menggaruk seluruh tubuhku. Kerumunan itu membeku ketika wajah Ores menjadi gelap. Kamu punya keberanian yang cukup besar. Aku akan bersenang-senang menunjukkan kepadamu perbedaan antara kamu dan aku. Ores mengangkat kapaknya, kilatan api yang panas dan berkobar menghiasi bilahnya. Dion mendongak dengan ekspresi tertarik. Formasi meridian tingkat 4. 34 meridian terbuka, lumayan. Di usia yang begitu muda, mengingat dia baru saja mulai berkultivasi. Dia pasti memiliki peluang bagus untuk melangkah ke tahap suci, ledakan. Kapak Ores berhenti beberapa inci dari wajah Dion, susunan mempesona yang berputar-putar dengan emas kompleks. Tidak menunjukkan sedikit pun keraguan terhadap kekuatan Ores. Alis Ores berkerut. Begini cara Acacia Academy bertarung? Pelat arai. Sungguh menyedihkan. Penonton mencemooh, muak dengan tindakan Dion. Penatua Kormit mencibir bersama para jenius yang dibawa dari akademi lain. Apakah ini yang kamu sebut jenius? Paman Acacia tidak berkata apa-apa, malah tersenyum ringan. Dia mengirim pandangan keri yang menyeringai. Jelas sekali, dia mengetahui sesuatu. Dions menghela nafas. Kau tahu, aku bosan dengan kejeniusanku yang dikira sebagai karya orang lain. Kamu masih berani mengatakan bahwa ini adalah kejeniusanmu? Jika saya ingin menggunakan plat tingkat praktisi, Anda pikir keluarga saya tidak akan mampu membeli ratusan. Bahkan ribuan untuk saya, Anda membuat saya jijik. Bukan hanya garis keturunanmu yang di bawah standar, karaktermu bahkan lebih buruk lagi. Anda tidak memiliki semangat seorang pejuang. Kamu tidak layak mati karena kapakku. Ores meletakkan kapak perangnya, berniat untuk pergi. Tiba-tiba, udara di sekitar Dion berubah. Kehendak iblis menyebar di udara. Kemarahan terlihat jelas di matanya. Silsilahku, di bawah standar, betapapun marahnya Dion, satu-satunya hal yang tidak boleh dilakukan seseorang di hadapannya adalah menghina orang tuanya. Para orc sepertinya dengan bodohnya telah melewati batas ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 153, meminta maaf. Angin bertiup kencang, puluhan formasi berputar keras di belakang Dion, formasinya melambat sehingga semua orang bisa menyaksikan pembangunannya. Ores menoleh ke belakang, ekspresi serius muncul di wajahnya. Kamu telah melakukan banyak hal yang membuatku kesal. Pertama, Anda mencoba mengambil anak berusia 5 tahun sebagai selir Anda. Lalu kamu menghina kecantikan temanku. Dan sekarang kamu punya wajah untuk menghina garis keturunanku? Bang, susunan senjata neraka selesai, segera menembakkan tombak dengan kecepatan tak tertandingi ke arah Bijih. Ores Roaret, mengacungkan kapaknya dan berayun untuk memblokir. Bang, Bijih melentur ke belakang, meluncur melintasi panggung hingga akhirnya berhenti di tepinya. Kamu punya banyak keberanian. Apakah keluarga Grimbold begitu hebat? Bang, sebuah tombak melesat ke depan lagi, melemparkan biji-biji itu dengan bersih dari panggung utama dan jatuh ke area netral kolosem. Tapi, Dion tidak punya niat untuk berhenti. Bukankah aku lemah? Bukankah aku di bawah standar? Bukankah aku tidak layak? Berikan aku kapakmu, oh hebat bang. Grimbold terbang mundur lagi. Tapi, kali ini, barisan pertahanan muncul di belakangnya, menyebabkan dia batuk darah saat itu mendorongnya ke depan. Kerumunan hanya bisa memandang dengan kagum. Tombak Dion dipenuhi dengan begitu banyak surat wasiat, bahkan para ahli pun kesulitan mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, ada satu tatapan yang tidak mengkhawatirkan betapa kuatnya tombak Dion, dia hanya mengkhawatirkan reaksinya terhadap hinaan Ores. Bukannya kamu mudah marah begitu? Pikir Ri, Bijih sudah muak. Badai aura mengamuk di belakangnya. Bang, susunan pertahanan Dion hancur di bawah tekanan, meninggalkan manifestasi Ores yang melirik ke langit. Kapak perang yang diliputi api sepertinya ingin membakar semua yang dilewatinya. Ores tidak berkata apa-apa, tapi mata merahnya semakin dalam. Rambut merah menyalanya mengamuk karena angin, berkibar liar di udara. Teriakan seorang pejuang bergema di seluruh arena saat Ores menerkam ke depan, mendarat di depan Dion dan mengayunkan kapak perangnya dengan niat mematikan.
Semua tetua memasang ekspresi serius, kapak perang level 7 akan, tembakan level 5 akan, keduanya ditingkatkan ke level 9 segera setelah manifestasinya muncul. Namun, Dion tidak bereaksi. Matanya masih memerah karena marah. Kemejanya teriris di bawah badai pedang Ki. Dia adalah ahli pedang, mata Jade berbinar. Perpaduan apa yang lebih baik daripada pria yang mendominasi namun elegan? Tidak ada yang bisa menandingi pedang di matanya. Kamu tidak layak menerima pedangku. Anda tidak layak jika saya pindah dari satu tempat ini. Anda tidak layak menyandang gelar pejuang. Menyingkir dari hadapanku. Bang, puluhan susunan neraka senjata dilepaskan sekaligus. Mencukur udara dan meluncur menuju biji. Keputusasaan mewarnai matanya saat dia menyaksikan akhir hidupnya. Tiba-tiba, kepala sekolah Grimbold bergerak. Paman Acachia tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya, sadar sepenuhnya bahwa membunuh tuan muda keluarga Grimbold bukanlah kepentingan terbaik Dion. Dengan lambaian tangannya, tombaknya hancur. Kerumunan menarik napas bersama saat emas dan lampu yang pecah akhirnya menghilang. Di sana, di hadapan Dion, kepala sekolah Grimbold membungkuk dengan tangan di depan dada. Tidaklah mulia bagi saya untuk mengganggu duel Anda, terutama ketika saya tidak akan turun tangan jika hidup Anda dalam bahaya. Tapi, sayangnya, saya harus melakukannya. Ores adalah anggota penting keluarga Grimbold kami dan tidak bisa mati di bawah pengawasanku. Keluarga Grimbold memegang teguh kekuatan dan tidak ada yang menganggap tindakan ini lebih memalukan daripada kami. Namun, meski begitu, aku harus melakukannya. Jika suatu hari kamu menjadi cukup kuat untuk membasmi keluarga kami, tak seorang pun dari darah Grimbold akan menyalahkanmu. Mata Dion masih marah, tapi dia menenangkannya. Sudah jelas bahwa dia tidak akan bisa mengambil nyawa Ores. Dan, apa yang dikatakan senior Ores adalah benar, dan itu memiliki makna yang mendasarinya, terlebih lagi. Kekuatan di atas segalanya. Dia tidak bisa membunuh Ores hari ini, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Grimbold. Sesederhana itu, karena keluarga Grimbold sangat terhormat. Menurutku ini adalah masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf sesederhana itu, bukan? Kepala sekolah Grimbold mengangkat kepalanya dan melihat kembali ke arah orc yang pucat. Meminta maaf. Nada suaranya tidak memberikan ruang untuk diskusi. Karena itu, Ores berdiri untuk meminta maaf kepada Dion. Namun, perkataan Dion selanjutnya mengejutkannya. Bukan saya. Gadis cantik di sana, Dion menunjuk ke arah Ri yang memiliki senyum lembut di wajahnya. Sepertinya Dion yang kusuka telah kembali. Setelah permintaan maaf yang canggung, Ores tidak punya wajah untuk tinggal. Dia tidak pernah memandang Dion dengan pandangan menghina, dia juga tidak terlihat marah. Satu-satunya hal yang dia rasakan hanyalah rasa malu. Sayang sekali dia telah membawa kehancuran seperti itu pada keluarga Grimbold. Sayang sekali dia akan menggunakannya untuk mendorongnya menuju tingkat yang lebih baik dan lebih baru. Sambil tersenyum pada Ri, Dion dengan santai berjalan kembali ke tempatnya di antara keindahan, sepertinya masih tidak menyadari tatapan panas Mitradir. Dion menyeringai, bukankah aku peri yang luar biasa? Gadis-gadis itu memutar mata, tapi mau tak mau mereka merasa terkesan. Jelas bahwa Dion bukan hanya seorang pembual, dia memiliki keterampilan untuk mendukung perkataannya. Mereka tidak punya cara untuk mengatakannya, tapi jelas Dion menggunakan setidaknya 4 wasiat dengan susunan senjatanya. Itu dengan sendirinya masih masuk akal karena ada jenius lain pada level itu di sini. Namun, pemahamannya tentang keinginannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak dapat memahami apa perbedaan antara penggunaan kemauan mereka dan penggunaan Dion. Tetapi ada kesenjangan yang jelas itulah sebabnya dia mampu membuat perbedaan besar dalam kultivasi. Adapun Mitrandir, matanya keluar masuk karena marah dan emosi yang kompleks. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Sebagai seorang wanita muda, dia sangat marah karena Dion mengambil hal seperti itu untuk pertama kalinya darinya. Tapi, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak memungkinkannya untuk membencinya sepenuhnya karena itu memang salahnya. Namun, ada bagian yang sangat tidak masuk akal yang menginginkan dia menderita dan mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 154 membandingkan. Dion mengalihkan pandangan murninya ke Mitrandir. Anda harus berterima kasih kepada saya, Nyonya Norville. Mitrandir mengerutkan alisnya, mengertakkan gigi karena marah. Untuk apa aku harus berterima kasih padamu? Mungkinkah kamu tidak memahami manifestasimu sendiri? Mata Mitrandir menyipit, sepertinya memahami apa yang Dion coba maksudkan. Jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda bersama saya, itu tidak mungkin. Saya punya tunangan dan saya cukup setia, kata Dion tanpa malu-malu, tapi, setidaknya saya bisa memberi Anda petunjuk yang berguna, bukan? Jadi, sama-sama, Anda, Mitrandir menggigil, tidak tahu bagaimana menanggapi sikap Dion yang tidak tahu malu. Siapa yang memintanya untuk membantunya lagi? Selama ini, Zaltarish memiliki gunung berapi yang mendidih di dalam dirinya. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, tapi dia sudah merencanakan kejatuhan Dion.
Dia yakin bahwa dia jauh lebih kuat daripada Bijih, tapi bukankah Dion juga jauh lebih kuat dari Bijih? Dia merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya, dan untuk pertama kalinya sejak dia mewujudkan jiwanya, dia meragukan dirinya sendiri. Tapi, harga dirinya tidak mengizinkannya menyerah. Jadi begitu. Bakatmu memang tidak sebanding dengan kesombonganmu, Zaltarish berbicara dengan lembut, tapi suaranya sepertinya menenangkan seluruh area di sekitarnya. Paman Acachia sudah lama kembali ke tempat duduknya. Setelah menyerahkan acara tersebut kepada generasi muda, dia merasa puas hanya dengan duduk santai dan menyaksikan segala sesuatunya terjadi. Dion berpaling dari Mitrandir, tersenyum tipis ke arah Zaltarish, dan kamu? Zaltarish sepertinya tidak terlalu peduli dengan jawaban Dion. Faktanya, tidak ada satupun pria jenius yang tersisa yang peduli dengan Dion sama sekali. Meskipun dia hampir menghancurkan Bijih, tidak ada hubungannya dengan mereka. Di mata mereka, Ores tidak hanya meremehkan Dion, dia hampir tidak menggunakan potensi penuhnya karena harga dirinya. Dia tidak menstimulasi garis keturunannya dan dia tidak menggunakan teknik apapun. Faktanya, dia hanya menggunakan 2 surat wasiat yang dia tahu. Bagaimana mungkin tuan muda dari keluarga besar hanya memahami 2 wasiat? Terlebih lagi, dia bahkan tidak menggunakan pemahamannya tentang jalur kemauan sama sekali. Jelas dia tidak menatap Dion, itulah sebabnya dia kalah. Namun, apakah mereka akan melakukan kesalahan yang sama setelah menyaksikan ini? Tentu saja tidak. Jadi, mengapa mereka repot-repot mengakui Dion? Zaltarish menghela nafas. Namun, jika dilihat dari tanggapan Anda, jelas Anda kurang memiliki kualitas lain yang diperlukan untuk memimpin kampanye. Jika ini hanya tentang kekuatan, yang mana kekuatanmu hampir tidak memenuhi syarat, mengapa kita membutuhkan pemimpin? Dion terkekeh, memahami maksud Zaltarish. Jadi kamu pikir aku bodoh karena aku jelas-jelas menantang kalian semua tanpa memahami siapa dirimu kan? Meskipun Zaltarish tidak menyangka Dion akan memahami maksudnya begitu cepat. Dia tidak membiarkan hal ini mengganggunya, karena kamu mengerti, bukankah itu membuat ini lebih mudah? Bisakah kita memiliki pemimpin yang hanya tahu cara maju, tanpa menggunakan taktik apapun? Dion tertawa seolah baru saja mendengar hal terlucu di dunia. Akulah yang tidak mengerti, Tiba-tiba, Dion melihat ke arah Ri. Bisakah kamu membiarkan aku melihat pelat susunannya sebentar? Cahaya licik muncul di mata Ri. Sambil tersenyum, dia mengeluarkannya dari cincinnya dan melemparkannya ke arah Dion. Dion dengan santai menangkap piring itu dengan 2 jarinya sebelum mengarahkannya ke arah Jonas. Bingung, Jonas menangkap piring itu. Melihat ke bawah, matanya bersinar karena kesadaran yang tiba-tiba. Katakan padaku sesama siswa Jonas, apakah kamu mengenali pelat susunan ini? Jonas mengangguk dengan berat. Dan apa arti pelat susunan ini bagimu? Ekspresi Zaltarish berubah serius untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu apa niat Dion, tapi dia merasa seperti sedang dipermainkan. Jonas menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, sekitar setahun yang lalu, anggota guild kami pergi ke benua utama untuk mengumpulkan perbekalan karena pulau kami tidak cukup luas untuk bisa mandiri. Saat berada di sana, kami menemukan pelat susunan yang sangat dalam dan membeli sebanyak yang kami bisa temukan. Meskipun pandai besi membutuhkan banyak sekali pengetahuan yang menyimpang dari teori susunan, pandai besi masih dianggap sebagai cabang dari alkimia susunan kuno. Hal ini karena senjata terbaik selalu memanfaatkan susunan terbaik untuk memperkuat dan meningkatkannya. Kami tidak pernah bisa mengetahui siapa dalang di balik lempengan-lempengan itu. Tapi, selama setahun terakhir, kami telah membuat kemajuan besar karenanya. Mungkinkah Junior Dion memahami dari mana asalnya? Nafas Jonas terengah-engah. Meskipun dia tidak menyukai Dion karena perbuatannya terhadap adik laki-lakinya, dia juga tidak bisa membenci Dion karena dia tidak benar-benar melukai Sebastian. Dion terkekeh. Awalnya, dia hanya ingin Jonas menilai piring itu dan mengatakan betapa bergunanya piring itu bagi guild mereka. Dia tidak menyangka bahwa karyanya akan memberikan keuntungan sebesar itu bagi kerajaan Elfin. Namun Dion tidak menanggapi pertanyaan Jonas. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya, menuliskan susunan level umum pertama yang sama di udara. Kecuali, kali ini, dia tidak menahan apapun. 16 pusaran muncul. Meskipun mereka jauh lebih lambat dari apa yang bisa dilakukan Dion, kecepatan pembentukan susunan masih membuat pengamat di sekitarnya menarik napas. Ding, ding, Jonas gemetar. Lonceng surga. Loncengnya tidak berhenti. Tampaknya mereka berniat melanjutkan hingga arai tersebut digunakan. Jadi, Dion menjentikkan pergelangan tangannya, menggunakan perangkat penyimpanan buatan dunia manusia untuk mengeluarkan pelat susunan biasa. Perlahan-lahan, susunan tingkat umum menyatu dengan pelat, menyebabkan tubuhnya yang tadinya berwarna coklat dan kusam berkilau dengan emas yang menyilaukan. Saat itulah lonceng berhenti. Namun Dion tampaknya tidak mempedulikan hal ini, malah dengan santai melemparkan piring ini kepada Jonas juga. Bagaimana perbandingan piring-piring itu? Jonas menunduk, tangannya gemetar. Mereka tidak bisa dibandingkan, yang baru saja kamu buat jauh di atas.
Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 155, 1 mil. Dion memandang ke arah Zaltarish dengan senyuman yang bukan senyuman. Sepertinya saya bukan satu-satunya yang tidak mengerti dengan siapa mereka berhadapan. Tampaknya saya juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar pada kerajaan Anda tanpa saya sadari. Saya bertanya-tanya seberapa banyak yang dapat saya lakukan jika saya benar-benar mencobanya? Gigi Zaltarish mengatup. Maksud Dion jelas. Piring yang telah mereka gunakan untuk meningkatkan begitu banyak sudah jauh dilampaui oleh dirinya sendiri. Bahkan, dia menyeratkan bahwa lempengan pertama pun dibuat olehnya juga. Bukankah dia bilang dia baru berada di sini setahun? Jadi bagaimana dia membuat piring yang begitu dalam setahun yang lalu? Di level berapa dia sekarang? Zaltarish tidak sebodoh itu meragukan ciptaan Dion. Meskipun dia bukan seorang ahli, sebagai tuan muda dari sebuah keluarga besar, dia memiliki pengetahuan di banyak bidang. Dan, dia cukup tahu tentang teori arai untuk mengetahui bahwa setiap arai memiliki sidik jarinya yang unik. Dengan kata lain, Dion tidak mungkin berbohong tentang siapa yang membuat pelat pertama di depan seseorang yang berpengetahuan seperti Jonas. Mata para wanita cantik berbinar. Sebelumnya, mereka mengira Dion hanyalah orang kasar yang tidak berpikir sebelum melakukan sesuatu. Tapi, sudah jelas sejak awal ketika dia mengatakan bahwa dia belum berkontribusi pada kerajaan Elfin, bahwa dia sudah punya rencana besar untuk melakukannya. Mereka tidak punya pilihan selain mengubah penilaian mereka terhadap pria di depan mereka. Sedangkan bagi Dion, ini tidak berarti banyak baginya. Karena dia tahu Jonas pada awalnya hanya bertindak kasar padanya karena dia menganggap Dion melanggar senioritas dengan berada di tengah-tengah ceramah tanpa kekuatan untuk melakukannya. Dia tidak terlalu mempermasalahkan karakternya karena dia hampir tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Tapi, dilihat dari kesediaannya untuk jujur tentang nilai pelat susunan Dion, tidak perlu menyimpan dendam. Jadi, anggota keluarga besar yang maha kuasa. Apakah ada hal lain yang ingin Anda uji pada saya? Karena kalau boleh jujur, bukan berarti saya bodoh karena tidak memeriksa identitas Anda sebelum menyinggung Anda. Terlebih lagi identitasmu tidak terlalu penting bagiku sama sekali. Mata para jenius menyipit. Kerumunan berbicara dengan berbisik-bisik. Kemunculan Dion seakan menjadi duri di sisi tuan muda ini. Zaltarish dengan cepat pulih, senyuman kecil muncul di wajahnya. Baik-baik saja maka. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan pertanyaan saya, sebagai anggota keluarga besar, saya hanya menginginkan yang terbaik untuk kerajaan kita. Karena Anda sudah berkontribusi, saya tentu saja tidak keberatan dengan keberadaan Anda. Kalau begitu, kita bisa menganggap ini hanya sekedar kompetisi persahabatan antar kandidat. Dion mengangguk, tentu saja, tidak masalah. Zaltarish tersenyum, Zaltarish Sigebri. Dion Sacharo, kalau begitu kepala sekolah Acachia. Bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi intelijen gratis untuk semua orang? Ini tidak akan menjadi sekolah melawan sekolah, melainkan teman melawan teman, bagaimana dengan itu? Paman Acachia, yang terkejut dengan penampilan Dion, sedang dalam suasana hati yang baik. Oleh karena itu, dia tidak berpikir bahwa permintaan yang tidak bersalah seperti itu dapat menimbulkan masalah. Dan apa yang ada dalam pikiran tuan muda Sigebri? Zaltarish mengangguk sebagai tanda terima. Bagaimana kalau kamu memilih topik perdebatan? Dengan cara ini, perempuan juga dapat berpartisipasi. Penonton dapat menganggap ini sebagai sesi kultivasi. Itu akan sangat bermanfaat bagi mereka, bukan? Paman Acachia tiba-tiba menyadari apa yang ingin dilakukan Zaltarish. Setelah mengetahui bahwa Dion baru berkecimpung di dunia persilatan selama kurang lebih 1 tahun. Bagaimana keterampilan berdebatnya dalam topik kultivasi bisa menyamai para jenius muda yang telah mengetahui rahasia bimbingan khusus sejak lahir? Tapi, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Paman Acachia tersenyum, memutuskan bahwa karena hasilnya mungkin sama, dia akan memilih topik yang tidak memihak. Karena kita berada di sini hari ini untuk merayakan pemilihan pemimpin kampanye kerajaan Elfin. Bagaimana dengan topik yang sudah tertanam dalam budaya kita? Topik perdebatannya adalah tentang surat wasiat. Pemilih pemenang dalam kasus seperti itu tidak diperlukan. Namun, saya yakin semuanya akan jelas bagi semua orang yang mendengarkan. Dion menganggap topik ini menarik. Dia telah menghabiskan waktu berhari-hari memikirkan topik ini. Faktanya, dia menghabiskan sebagian besar masa pelatihan 6 bulannya untuk memikirkan tentang surat wasiat. Tapi, yang membuatnya kesal adalah kenyataan bahwa Paman Acachia mengatakan bahwa ini adalah bagian budaya Elfin yang sudah mengakar kuat. Apakah ini karena keyakinan mereka bahwa jiwa adalah yang paling penting dalam memahami kehendak? Zaltarish berkata dengan santai, seolah dia tidak bisa melihat meja yang dipecahkan di depannya. Dion juga sama santainya. Faktanya, Dion telah melingkarkan tangannya di belakang kepalanya, menatap ke langit seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dion tahu lebih dari siapapun bahwa ada pemahaman diam-diam bahwa hanya dia dan Zaltarish yang akan berbicara, tetapi dia tidak keberatan membiarkan suasananya berubah. Senyuman tenang terlihat di wajah Zaltarish saat dia mengambil inisiatif untuk mulai berbicara.
Surat wasiat adalah topik debat yang sempurna, Kepala Sekolah Acachia. Karena ini merupakan bagian integral dari Kerajaan Elfin, topik apa yang lebih baik untuk para pemimpin kampanye? Paman Acachia tersenyum, bersandar dengan nyaman di kursinya dan menepuk kepala Ri dengan penuh kasih. Dion tersenyum, masih menatap ke langit. Sepertinya aku akan mendapat kesempatan untuk mempermalukan pria menyebalkan ini. Dan di sini kupikir aku tidak akan mendapat kesempatan untuk menempatkannya di tempatnya. Melihat ke atas, Dion terkekeh ketika dia melihat keindahan melihat tubuhnya yang terbuka. Aku hampir lupa kalau bajuku rusak. Ri memutar matanya saat wanita cantik itu tersipu, sedikit malu karena mereka tertangkap. Selin terkikik. Tidak pernahkah ada orang yang mengajarimu untuk memberi keindahan bahkan ketika kamu tidak mendapatkannya? Kilatan misterius muncul di mata Dion, saya bisa memberi 1 mil kapan saja. Tapi apakah Anda berani menerimanya? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 156, Ketenaran Madeline. Opal, yang tampaknya memahami arti ganda dari kata-kata Dion, tersipu malu, menyebabkan tawa ringan memenuhi ruangan dan mengurangi tekanan yang telah menumpuk. Jade memutar matanya. Tunanganmu tidak akan senang denganmu saat ini. Ngomong-ngomong, siapa wanita cantik ini? Akankah kita mengenalnya? Ri mendengarkan dengan penuh perhatian jawaban Dion. Dia juga penasaran dengan jawabannya. Sepertinya semua orang lupa bahwa perdebatan memang seharusnya terjadi. Namun, penonton pun tampaknya menganggap interaksi ini sama menghiburnya dengan interaksi lainnya. Dion tersenyum. Jika aku memberitahumu, kamu tidak akan percaya padaku, atau kamu akan cemburu melebihi keyakinan. Apakah kamu masih ingin mendengar jawabanku? Giok tersenyum. Dia sepenuhnya sadar bahwa Dion tahu bahwa tidak mungkin berbohong padanya, namun dia tetap mengatakan ini. Yang hanya berarti satu hal, dia akan merasa rendah diri jika dia tahu jawabannya. Selin mencondongkan tubuh ke depan untuk mengantisipasi. Katakan saja pada kami, siapakah kecantikan luar biasa ini? Dion terkekeh, Madeline Sapientia. Dia sebenarnya tidak yakin apakah para elf akan menyadarinya, tapi dia tidak bisa meremehkan wanitanya, bukan? Namun, reaksinya bahkan mengejutkannya. Kata-kata itu terasa seperti lubang hitam suara sebelum tiba-tiba meledak. Diskusi itu menenggelamkan segalanya. Ada yang muak dengan kebohongan Dion. Yang lain penasaran apakah dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Bahkan para tetua di dalam kotak mengalihkan ekspresi serius mereka ke arah Dion. Mereka semua ingin mengetahui satu hal, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Dion mengangkat alisnya karena keributan yang ditimbulkan oleh nama itu. Setahun yang lalu, Madeline pada dasarnya tidak dikenal, hidup hari demi hari di ruang kendali Libro. Namun, namanya sekarang menimbulkan kehebohan. Selin memecah ketegangan dengan tertawa. Kamu tidak mungkin serius, Dion. Tapi, menurutku jika kamu berencana berbohong, sebaiknya kamu bertindak besar-besaran. Dion menghela nafas. Penyangkalan adalah tahap pertama dari peri kesedihan Selin. Aku memahami reaksimu saat aku menjadi pria yang sudah ditiduri. Opal yang pendiam akhirnya menyuarakan kekhawatirannya. Bagaimana seorang anak laki-laki dari dunia manusia bisa merebut hati orang jenius pertama dari klan dewa yang sekuat keluarga Sapientia? Yang terburuknya, dia termasuk di antara 6 wanita tercantik bukan di planet ini, melainkan di alam semesta ini. Anda benar-benar tahu cara bermimpi besar. Selama ini Jade menatap mata Dion. Hanya dia yang tahu bahwa tidak ada keraguan sedikit pun dalam kata-katanya. Pikirannya begitu murni sehingga dia menggigil. Bahkan ketika seseorang mengatakan kebenaran tentang sesuatu, setidaknya akan ada sedikit keraguan, bahkan dalam diri mereka. Tapi, Dion memiliki keyakinan 100% pada Madeline dan dirinya sendiri. Dion sepertinya tidak terlalu peduli dengan itu semua. Jadi Madelineku menjadi terkenal, senyum tipis terlihat di wajahnya, aku senang. Kemurnian matanya bahkan membuat Mitrandir melepaskan keraguannya terhadapnya, mungkinkah dia benar-benar bersama wanita luar biasa seperti itu? Pada tahun Dion tidak bersama Madeline. Kemajuannya sangat menakutkan. Pelamarnya telah melampaui planet ini sejak lama, menjangkau alam semesta dan bahkan alam semesta lain ketika dia muncul di medan pertempuran di gerbang. Kecantikan dan kekuatannya menjadi begitu luar biasa sehingga dia berdiri di puncak segalanya. Namun, meskipun ada beberapa lamaran pernikahan yang megah, atau penghargaan dari orang-orang yang mengajukannya, Madeline tidak pernah menunjukkan minat terhadap satu pun lamaran tersebut. Namun, di sini berdiri seorang anak laki-laki dari alam fana manusia, yang mengaku sebagai orang yang ada di hatinya. Jade menggigit bibirnya, meskipun dia tidak meragukan Dion, dia tetap harus mengatakannya. Klan Dewa Sapientia adalah satu-satunya klan dewa di alam semesta ini yang memiliki banyak cabang di tingkat cabang utama. Namun, hanya Madeline yang mendapatkan gelar jenius pertama. Tak seorang pun dari generasi muda yang mendapatkan gelar seperti itu dari cabang utama Sapientia lainnya. Tiba-tiba Jade tersenyum, menampilkan kecantikannya yang mempesona. Mata biru keunguannya bersinar dengan kejernihan yang tak tertandingi, kamu memilih wanitamu dengan baik.
Kerumunan terdiam. Tidak ada satu orang pun di sini yang tidak memahami perwujudan keluarga Eostre. Hanya ada dua alasan Jade mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Entah dia ingin melindungi Dion sebagai teman. Atau, Dion benar-benar tunangan dengan kecantikan yang luar biasa. Mata hitam Darkasan berkobar. Jade, kamu terlalu berhati lembut. Jika dia sangat ingin mempermalukan dirinya sendiri, kamu seharusnya membiarkannya tersungkur. Jade tersenyum, sepertinya tidak bermaksud menjelaskan. Dion hanya bisa tersenyum pahit. Jika Anda ingin membantu, mengapa tidak membantu sampai akhir? Tentu saja, Dion tidak tahu apa-apa tentang kekacauan internal yang dialami Jade. Betapapun bergunanya manifestasi keluarga Eostre. Itu juga membuat mereka jauh lebih rentan terhadap emosi mereka. Mengapa wanita begitu rumit? Kimil terkekeh, memperhatikan reaksi Jade. Jade, kamu terlalu lembut hati. Jika tidak, bagaimana mungkin Anda tidak menjadi salah satu wanita tercantik di alam semesta ini juga? Jika Anda bersedia melangkah ke medan perang, semua orang akan tahu nama Anda. Kimil dan Darkasan mengambil kesempatan ini untuk tanpa malu-malu menyerang Jade sambil memfitnah Dion. Tapi, dia tidak keberatan. Bukankah mereka semua tahu kebenaran turnamen dunia yang akan datang? Dion tertawa ringan. Selain perempuan, bukankah saya harus memberikan kesempatan kepada anggota keluarga besar yang terhormat untuk memulai perdebatan ini? Saya pikir kita sudah cukup lama menganggur. Penonton menganggap ini saat Dion mencoba mengubah topik pembicaraan dan melepaskan diri dari bualannya yang memalukan. Tapi, dia tidak bisa ambil pusing dengan hal ini. Apa yang harus dia lakukan? Membuat Madeline datang ke sini hanya karena alasan sepele? Dia pasti akan menjadi cukup terkenal sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal wanita itu lagi. Mata Zaltarish menajam saat dia menyadari perubahan aura Dion. Sepertinya dia sudah siap. Ayolah, biarkan aku menghancurkanmu dengan cara yang paling melemahkan semangatmu. Darah Zaltarish mendidih. Bagi orang banyak, ini hanyalah sebuah perdebatan. Tetapi bagi para jenius di bawah teras, ini adalah pertarungan yang sama seperti pertarungan lainnya. Kalau begitu, aku akan mendapat kehormatan untuk memulainya. Suara lemah Zaltarish yang biasanya memiliki kekuatan yang berbeda sekarang. Kekuatan yang sepertinya ingin membuat semua orang di kerumunan berada di sisinya. Jadi, beginilah cara kerja debat di dunia persilatan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 157, Pedang Ki. Mereka menggunakan semacam teknik untuk mempengaruhi emosi orang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersaing denganku dalam hal seperti itu? Dion menyeringai memikirkan betapa mudahnya dia bisa memanipulasi orang dengan keinginan surgawi, setan. Dan musiknya. Tapi, dia memutuskan untuk ikut bermain sekarang. Lagi pula, kesenangan apa yang akan didapat dari kemenangan yang begitu jelas sejak awal? Dia pertama-tama menghancurkan Zaltarish dengan logika murni. Lalu, dia akan menghancurkannya dengan kemauannya. Suara Zaltarish menenangkan, namun kuat, mengalah, namun mendominasi. Dion hanya bisa tersenyum ketika dia mulai mendengarkan ceramah yang anehnya mirip dengan ceramah Penatua Flyleaf. Sejak ras Elfin kita datang ke alam semesta ini, hingga hari ini, pemahaman kita tentang kemauan selalu tiada bandingannya. Alasannya sederhana, kami memiliki pemahaman terbaik tentang apa yang tidak diragukan lagi merupakan aspek terpenting dari kultivasi jiwa. Jiwa adalah keberadaan yang penuh teka-teki yang telah membingungkan pikiran banyak ahli. Ini tidak semudah pengembangan tubuh. Ini juga tidak sesederhana penanaman energi. Itu halus, namun kuat, rapuh, namun kuat. Namun, ini bukanlah satu-satunya alasan mengapa jiwa begitu penting. Pikirkan tentang bagaimana manifestasi mempengaruhi kehendak. Mereka membantu kita memahaminya dengan lebih baik. Mereka membantu kita meningkatkan pemahaman kita dalam pertempuran. Dengan jiwa kita, kita dapat mencapai tingkat pemahaman yang tak tertandingi oleh orang lain. Kerumunan tampaknya tenggelam dalam kata-kata Zaltarish, bergantung pada setiap suku kata. Namun, dunia kultivasi tidak sesederhana yang saya lukiskan, bukan? Kita membutuhkan tubuh yang kuat untuk menopang jiwa. Kita tidak bisa melampaui kemauan dan memanfaatkan niat tanpa pengembangan energi yang tepat. Jadi, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa jiwa adalah yang paling penting? Dion mengangkat alis mendengarnya. Tampaknya Zaltarish tidak sesederhana yang dia duga sebelumnya. Dia menyelidiki pemikiran yang dimiliki Dion sendiri. Pertanyaannya adalah, apa kesimpulannya? Tampaknya bahkan para jenius pun menjadi bersemangat saat melihat Zaltarish ini. Jawabannya cukup sederhana, bukan? Cacatnya bukan di dalam jiwa, melainkan di dalam diri kita sendiri. Murmur membanjiri Coliseum. Kata-kata Zaltarish sangat kuat, menarik perhatian semua orang yang mendengarkan. Ketika jiwa ingin melampaui tubuh, ia tidak bisa. Mengapa? Karena tubuh kitalah yang terlalu lemah. Ketika pemahaman kita cocok dengan suatu niat, namun tetap berada pada tingkat puncak kemauan, itu karena kita sendiri tidak cukup kuat untuk mempertahankan ki pada tingkat suatu niat. Mata Dion berbinar. Dia sangat menyadari bahwa keinginan, ketika digunakan, memanifestasikan dirinya dalam apa yang disebut ki.
Inilah sebabnya dia menyebut keinginan tombak Darius sebagai tombak Ki. Dan mengapa dia menyebut keinginan pedangnya sebagai pedang Ki. Namun, seperti yang dia pikirkan sendiri sebelumnya, ada alasan mengapa niat tidak dapat dipahami kecuali Anda mencapai tingkat pengumpulan esensi dari penanaman energi. Itu karena hanya pada titik itulah kultivasi Anda akan mampu mempertahankan Ki sekuat itu. Zaltarish melanjutkan, seperti yang dapat disimpulkan oleh orang-orang dengan kecerdasan luar biasa, kesalahannya hampir tidak terletak pada kekurangan jiwa. Jiwa kita, jika cukup kuat, memiliki kemampuan untuk memahami maksud jauh sebelum kita memasuki pengumpulan esensi jika kejeniusan kita setara. Kamilah yang menahannya, tiba-tiba Zaltarish tersenyum, tapi ini bukanlah akhir dari semuanya. Ketika kultivasi seseorang mencapai pembentukan Dao, tubuh mengalami perubahan kualitatif. Tiba-tiba, raga dan jiwa menjadi satu atas nama Dao yang kita pilih. Udara sepertinya tersedot keluar dari Coliseum. Tahap formasi Dao adalah legenda dengan ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai pada titik di mana tidak ada satupun ahli di alam semesta ini yang memiliki tingkat kekuatan sebesar itu sejauh yang mereka tahu. Namun, mata Dion berbinar dengan cahaya berbeda. Salah satu antisipasi yang tak terhindarkan, keinginan dan kehausan akan kekuasaan. Rasa percaya yang pantang menyerah. Dia tiba-tiba teringat kembali pada iblis bijak dan lagunya. Jika formasi Dao begitu kuat, betapa kuatnya dia untuk melampauinya. Setelah level seperti itu tercapai, apakah jiwa akan tertahan lagi? Ketika jiwa adalah tubuh, dan tubuh adalah jiwa. Persatuan kesempurnaan dan kemuliaan yang tak tertandingi, akankah keduanya menghambat yang lain? Penggabungan sempurna dari budidaya. Sebuah lambang kesempurnaan. Senyuman kecil menghiasi wajah Zaltarish saat matanya menyala-nyala karena gairah, tapi dia tertawa kecil pada dirinya sendiri. Aku sudah mengatakan semua ini namun belum benar-benar menyelidiki surat wasiat. Saya sudah menjelaskan apa yang paling penting dalam memahaminya, tapi bukan apa sebenarnya. Kehendak adalah esensi dan inti dari segala sesuatu yang ada. Entah itu hidup, mati, kuat atau lemah. Itu adalah hukum yang menuliskan apa yang boleh dan apa yang tidak. Ketika seseorang memahami sebuah wasiat, mereka memahami apa artinya menjadi benda itu. Zaltarish mengangkat tangannya, sebilah pedang kecil Ki muncul. Dipadatkan ke tingkat ke-8, ia perlahan-lahan bergoyang di atas telapak tangannya, gerakan lembutnya mengirimkan tsunami angin ke segala arah. Kehendaklah yang membuat pedang menjadi pedang. Dalam bentuknya yang murni, ia mengikuti satu jalur. Dan satu jalan itu, yang bersih dari ketidakmurnian dan keyakinan salah, bertindak sebagai mercusuar. Ketika jalan itu ditemukan, keinginan Anda menjadi gigih. Ketika jalan itu ditemukan, pedangmu membelah segalanya. Bahkan jika kamu ingin membelah seseorang menjadi dua, dan membiarkan mereka tetap berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kamu dapat melakukannya. Bahkan jika kamu ingin membelah dunia ini menjadi dua hanya dengan satu jentikan pergelangan tangan, kamu bisa melakukannya. Zaltarish menjentikkan pergelangan tangannya. Whoosh! Pedang Ki terbang menghempaskan udara, mengiris beberapa inci dari pipi Dion. Itu melilitnya, menari dengan dominan sebelum melaju menuju arena. Tidak terjadi ledakan besar. Yang ada hanya suara udara yang mengalir deras memenuhi lembah yang kini menganga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 158, cerewet. Pedang Ki Zaltarish telah mengiris bekas luka sepanjang 10 meter di tengah arena. Tapi, sepertinya kedalamannya tidak ada habisnya. Jelas bahwa Zaltarish bisa saja membuat bekas luka ini lebih lama lagi, tapi dia malah memilih untuk menahan diri. Namun, sebagai unjuk kekuatan, dia malah menggali jauh ke dalam bumi. Seiring dengan meningkatnya pemahaman Anda, kedalaman keinginan Anda pun meningkat. Dan saat kedalaman itu terakumulasi, level Anda akan meningkat seiring dengan itu. Dengan setiap langkah yang tenggelam, dengan setiap pendalaman ke dalam pemahaman, dengan setiap hembusan nafas pencerahan, seseorang melangkah semakin jauh ke dalam kehendak. Menimbulkan badai keinginan yang berkecamuk dalam bentuk yang murni. Apalagi yang harus dikatakan? Filosofi kemauan persis seperti yang telah saya gambarkan. Hal ini tidak kalah rumitnya, dan tidak menjadi lebih mendalam. Karena dalam banyak hal, keduanya. Ia bisa cepat berlalu seperti dedaunan musim gugur, namun abadi seperti bintang-bintang di langit. Mata orang banyak berbinar gembira. Mereka merasa seolah-olah pemahaman mereka semakin dalam, seolah-olah pikiran mereka adalah pikiran Zaltarish. Tepuk tangan pelan dan mantap bergema di antara kerumunan. Sorakan meletus, mengguncang fondasi kolosem. Raungan wanita yang tergila-gila dan mengidolakan pria banyak sekali. Bagi semua orang, sepertinya tidak perlu melanjutkan. Tiba-tiba, Dion terbatuk. Ibarat pisau panas menembus mentega, gangguannya seakan tidak mempedulikan perbedaan volume. Keinginannya adalah yang paling penting dan paling mendominasi. Seketika perasaan tidak nyaman dan tidak senang menyebar ke seluruh kerumunan. Sepertinya mereka sedang menggunakan obat Zaltarish dan gangguan Dion telah membuat mereka putus asa. Bu menghujani ke bawah. Zaltarish mencibir.
Dia pada awalnya khawatir tentang fakta bahwa Dion dengan mudahnya memotong teknik sarannya. Tapi, sepertinya tebasannya yang kuat tidak mengungkap taktik Zaltarish kepada penonton, melainkan menjadikannya musuh yang menghilangkan perasaan baik dari mereka. Idiot. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa dia menyelamatkan mereka dari menjadi budakku di kehidupan ini dan selanjutnya. Kimil tertawa kecil. Kau paham, Giok, ini adalah pria tak tahu malu yang kamu coba lindungi. Kamu benar-benar terlalu baik hati terhadap kecantikan. Darkasan tersenyum setuju, tapi Jade memasang ekspresi rumit di wajahnya. Sebagai anggota keluarga Eostre, teknik sugesti tidak berguna baginya. Dan meskipun dia tidak tahu bagaimana Dion lolos, jelas bahwa teman-temannya pun terpengaruh. Paman Acachia melihat ke arah Dion dengan ekspresi khawatir. Dia tidak tahu apakah dia harus menggunakan otoritasnya sebagai kepala sekolah Akademi Acachia untuk memaksa mereka tetap tinggal atau apakah kepergian mereka akan mencegah Dion mengambil terlalu banyak kerugian. Namun, ketika dia mengalami konflik, Dion mulai berbicara seolah-olah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Seolah-olah hanya mereka yang layak yang bisa mendengarkan kata-katanya. Namun, ini hanya membuat Paman Acachia semakin pucat, karena suara Dion tidak memiliki sugesti, tidak ada kemauan. Dan bahkan tidak memiliki kualitas mendominasi seperti biasanya. Surat wasiat tidaklah sesederhana yang Anda bayangkan. Bagi anggota ras Elfin, seseorang yang mengaku memiliki budaya yang berjuang untuk mencapai puncak segala pemahaman, saya merasa terkejut bahwa Anda semua orang akan mengatakan apa yang kamu. Dion menganggap kata-kata Zaltarish terlalu berbunga-bunga. Kedengarannya bagus dan bahkan cukup puitis, tapi apa nilainya di hadapan kebenaran? Alis Zaltarish berkerut. Tapi, dia langsung santai saat menyadari bahwa kerumunan itu sudah pergi dan malah mencemooh Dion. Sepertinya mereka berniat memaksa Dion untuk tunduk sebelum mereka dengan senang hati meninggalkan Coliseum. Namun, betapapun kerasnya cemoohan itu, kata-kata Dion seolah tidak bisa ditenggelamkan. Pertama, kamu mengklaim bahwa jiwa adalah kunci untuk memahami kehendak dan bahwa apa yang menghalangi pemahaman kita hanyalah diri kita sendiri, tapi kamu telah membuat kesalahan logika. Gagasan bahwa kita menahan jiwa tidak eksklusif dengan gagasan bahwa jiwa juga menahan kita. Anda kemudian mengklaim bahwa formasi Dao adalah tingkat kultivasi yang harus kita capai agar kita tidak perlu menahan jiwa, tetapi Anda bahkan gagal memahami apa artinya menjadi ahli formasi Dao. Namun mengklaim dapat menyimpulkan manfaatnya. Tidakkah menurutmu itu konyol? Alis Zaltarish mengerutkan kening ketika kerumunan tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di udara. Tapi, mereka tidak mau tenang begitu saja, jadi meski mereka terdiam, amarah mereka masih belum terpuaskan. Suara Zaltarish terdengar. Kamu berbicara seolah-olah kamu sendiri memahami formasi Dao? Jika Anda mengklaim bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu, pengetahuan Anda setidaknya harus melampaui pengetahuan saya. Dion terkekeh. Salah lagi. Pengetahuan saya hanya perlu sama dengan pengetahuan Anda agar saya dapat memahami bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Karena kalau begitu, jika aku menyadari kurangnya pemahamanku, bukankah itu berarti kamu juga tidak mengerti? Zaltarish menggertakkan giginya. Dia tidak menyukai permainan yang dimainkan Dion. Meskipun Dion secara teknis benar, bagi Zaltarish, ini adalah hal kecil dan tidak perlu. Dion sepertinya telah membaca pikiran Zaltarish dan tertawa kecil. Kamu pasti menganggap itu remeh? Penonton bersorak setuju, membenci sikap Dion yang tidak tahu malu. Dion sepertinya tidak terlalu peduli. Menarik. Saya pikir ini hanya hal sepele seperti mengirimkan ki pedang Anda untuk menari untuk saya sebelum menandai arena Akademi Acachia seolah-olah Anda adalah pemiliknya. Kata-kata Dion memecah kebisingan. Segera membungkam kerumunan. Sepertinya mereka akhirnya mulai melihat kekurangan di Zaltarish. Namun, Dion masih belum menggunakan teknik sugesti apapun. Baginya, logika dan penalarannya sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Zaltarish. Formasi Dao bukanlah jiwa yang menyatu dengan tubuh. Konsep itu sendiri sungguh konyol. Formasi Dao adalah jiwa yang menjadi tubuh, bukan tubuhmu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 159 konyol. Alis Zaltarish berkerut bersama alis orang lain. Apa yang dikatakan Dion itu konyol. Cara Anda berbicara, orang-orang akan menganggap Anda tidak memiliki nama seperti Anda memiliki ahli formasi Dao sebagai seorang master. Dion terkekeh. Faktanya, dia melakukannya. Namun, mengingat sejauh mana pengungkapan kebenarannya selama pertemuan ini, dia bahkan tidak menganggap hal ini layak untuk dikonfirmasi. Apakah mereka akan mempercayainya? Jadi, Dion tidak menanggapi penggalian Zaltarish secara langsung. Anda begitu tenggelam dalam gelembung Anda sendiri sehingga Anda percaya bahwa segala sesuatu berputar di sekitar cara berpikir Elfin. Anda harus berpikir bahwa karena manifestasi Anda sudah merupakan jiwa Anda yang memperoleh tubuh, maka akan menjadi mubazir untuk melakukannya sekali lagi setelah mencapai formasi Dao. Tapi, kamu salah, seperti yang selama ini kamu lakukan. Ekspresi serius Zaltarish terus mengeras. Sepertinya setiap kali Dion berbicara, dia langsung menuju ke sumber masalahnya.
Tidak menyisakan ruang bagi Zaltarish untuk menuntunnya berputar-putar, atau bahkan setidaknya menggunakan logika semu untuk mempengaruhi kerumunan. Sebenarnya, manifestasi Anda saat ini hanyalah pendahulu dari apa yang terjadi selama pembentukan Dao. Bagi Anda, manifestasi meningkatkan kemauan dan memberi Anda pemahaman. Namun, para ahli pembentukan Dao membentuk keinginan mereka sendiri dan membentuk manifestasi mereka sendiri. Mencapai formasi Dao berarti mengambil nasib ke tangan Anda sendiri. Untuk mengubah dunia dalam sekejap. Untuk membengkokkan kenyataan itu sendiri untuk mencapai tujuan Anda sendiri. Apakah menurut Anda ahli seperti itu akan mengandalkan kesempatan untuk memberikan kepada mereka manifestasi apapun yang mungkin mereka terima? Betapa konyolnya hal itu bagimu? Suara Dion semakin mendominasi dan pantang menyerah. Kata-katanya mulai tak terbantahkan. Hampir seolah-olah perkataannya adalah hukum. Saat Anda mencapai level itu, keinginanmu telah melampaui niat menjadi Daos. Anda telah memahami aura dan domain. Anda telah berkultivasi. Anda telah menang. Anda telah gagal. Bayangkan keberadaan transenden diringkas menjadi jiwa menjadi satu dengan tubuh. Dion sepertinya tidak punya niat memberhentikan Zaltarish. Formasi Dao adalah ranah yang harus dihargai. Dia tidak menyukai gagasan bahwa tujuan yang telah dikerjakan tuannya selama berabad-abad karena diremehkan begitu saja oleh orang bodoh ini. Formasi Dao memperkuat kemauan dan niat menggunakan jiwa Anda untuk kemudian membentuk tubuh manifestasi untuk menciptakan Dao. Saya tidak tahu buku murahan apa yang Anda baca yang mengajarkan Anda bahwa jiwa menjadi tubuh, tetapi buanglah. Tidak baik bagi tuan muda yang terhormat memiliki kesalahan dalam pengetahuannya. Para jenius tercengang. Mereka tidak bisa menemukan satu pun kekurangan dalam pidato Zaltarish. Tapi, saat ini, mereka mendapat perasaan aneh bahwa semua yang dikatakan Dion adalah fakta yang tidak diragukan lagi. Melanjutkan kelemahan logis Anda yang lain, kita dapat kembali ke gagasan bahwa jiwa ditahan, dan jiwa yang menahan kita tidak saling eksklusif. Meskipun bagi saya pernyataan itu sangat jelas, saya menyadari bahwa pengetahuan Anda agak kurang, senyum Dion seperti racun di mata Zaltarish. Yang dia inginkan hanyalah menyingkirkan bocah ini. Anda mengklaim bahwa kami menahan jiwa, padahal itu hanya sebagian dari persamaan. Karena Anda terlalu sibuk dengan apa yang tidak bisa Anda lakukan, Anda benar-benar kehilangan apa yang bisa Anda lakukan. Tingkat keinginanmu tidak ada konsekuensinya. Diskusi meletus. Apa maksud Dion dengan itu? Bagaimana level yang Anda capai tanpa konsekuensi? Dion mengangkat tangannya. Segera, sedikit pedang Ki yang kental muncul. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pedang tingkat pertama akan, penghinaan itu praktis terlihat jelas. Para jenius di bawah teras mencibir, memandang Dion dengan cemoohan yang tidak terselubung. Hal ini menyebabkan Zaltarish akhirnya tenang. Meskipun perkataan Dion masuk akal, perdebatan juga tentang mempengaruhi massa. Dia mengungkapkan keinginan pedangnya yang menyedihkan pada dasarnya menembak dirinya sendiri. Namun, Dion sepertinya tidak menyadarinya. Pedang Ki di tangannya tiba-tiba melengkung. Level 2, tingkat 3, tingkat 5, 7, 8, 9, level 1, sepertinya tidak berubah sama sekali. Penonton tercengang. Ri hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan getir. Kehendak musik level 9 dan kemauan pedang level 9? Kamu hampir sama berlebihannya denganku, pikirnya sambil nyengir pada dirinya sendiri. Tapi, apa yang diabaikan Ri, membuat para tetua terkejut. Mereka semua memikirkan satu hal, apakah mungkin untuk mengontrol tingkat keinginan Anda? Kalian semua bodoh. Suara Dion bagaikan belati, membelah harga diri setiap orang yang hadir. Jika Anda belum mencapai tingkat pemahaman untuk dapat memutuskan tingkat keinginan Anda pada waktu tertentu, dapatkah Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda memahaminya? Konyol, tahukah kamu kenapa aku menghabiskan waktu berbulan-bulan belajar bagaimana mengendalikan keinginanku sedemikian rupa? Karena kesalahan lain yang Anda buat. Faktanya, karena saya sendiri yang melakukan kesalahan yang sama, saya berusaha keras untuk memperbaikinya. Penonton mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Dion berbicara. Sepertinya mereka tidak punya keinginan untuk menentang bocah ini lagi. Setiap kali mereka melakukannya, segalanya akan berubah di luar ekspektasi mereka. Tak perlu bertanya, melihat wajah Zaltarish yang kesulitan, lagi pula aku akan memberitahumu. Aku berhutang budi pada Paman Acachia untuk memenangkan perdebatan ini, bukan? Zaltarish hanya bisa mengertakkan gigi dalam diam ketika para jenius di sekitarnya merasakan fondasi mereka bergetar. Saya dulu juga berpikir bahwa setiap keinginan memiliki jalannya sendiri-sendiri. Satu jalan itu akan melampaui segalanya. Dion mengingat kembali pembicaraannya dengan Madeline. Tampaknya Madeline menyadari kelemahan logikanya. Faktanya, jika bukan karena pesannya tentang hal itu, Dion mungkin akan terjebak pada pemikiran itu. Kerumunan hanya bisa melihat dengan kebingungan, menyaksikan senyuman tulus tersebar di wajah Dion. Senyuman yang hanya diketahui oleh dia dan Jade. Namun, benarkah demikian? Siapa bilang keinginan pedang harus lebih seperti kaisar atau lebih seperti bunga? Mungkin seharusnya matahari terbit.
Atau seperti hujan yang turun? Haruskah ini lebih seperti tarian antar kekasih? Atau seperti perdebatan antar teman? Saya pernah berpikir bahwa bentuk musik yang paling murni adalah suaranya. Tiba-tiba, setiap kata-kata Dion membawa keinginan yang mendominasi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 160 kali ini. Tapi, apakah itu benar? Mungkin satu-satunya alasan saya dapat mengakses musik saya dengan lebih baik dengan suara saya dibandingkan dengan instrumen adalah karena saya lebih sering menggunakan suara saya daripada bermain piano atau kecapi. Suatu kesadaran tiba-tiba melanda kerumunan. Mereka menggigil, rasanya seperti pintu dengan kemungkinan tak terbatas terbuka di hadapan mereka. Kalian semua pasti bertanya-tanya mengapa aku repot-repot mengendalikan kekuatan keinginanku. Bukankah serangan dari level 9 akan selalu lebih kuat daripada serangan dari level 1? Banyak yang mengangguk, tapi, kamu salah lagi. Untuk alasan yang sama bahwa tidak ada jalan tunggal bagi kemauan, karena kemauan dapat digabungkan. Keheningan tanpa akhir memenuhi Coliseum. Jumlah rahasia yang diungkapkan Dion mirip dengan buku yang hanya ditulis oleh tingkat tertinggi keluarga Sapientia. Namun, dia berbicara tentang mereka seolah-olah itu bukan apa-apa. Mengapa? Karena Dion tahu bahwa meskipun dia memberitahu semua orang di dunia tentang hal ini, tidak lebih dari segelintir orang yang dapat meniru jalannya. Tahukah kamu, ada konsep alam fana manusia yang sangat menarik. Tangan Dion mulai berputar-putar dengan kehendak ruang dan waktu tingkat pertama, bersama-sama, tetapi terpisah. Warna hitam dan abu-abu berkilauan menutupi tangannya, menyebabkan nafas kolektif keluar dari Coliseum. Kehendak luar angkasa cukup langka. Tetapi keinginan waktu sangat langka dan sulit dipahami sehingga jika tangan Dion tidak bergerak terlalu lambat untuk kecepatan tubuh aslinya, hal itu tidak akan dikenali. Ruang angkasa sebenarnya adalah sebuah kain, selembar kertas yang dilapisi berkali-kali dengan berbagai cara. Kata-kata Dion membingungkan, tapi anehnya suaranya membuatnya bisa dimengerti. Itu memberi perasaan aneh pada orang banyak dan orang jenius. Dimensi dunia, yaitu maju dan mundur, atas dan bawah, dan kiri dan kanan, sebenarnya memiliki tingkat keempat yaitu waktu. Surat wasiat di tangan Dion berputar lebih kuat, membuat para jenius di dekat Dion merasa tercekik. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka bertambah berat seiring berjalannya waktu. Artinya, bergerak maju dalam waktu, sama dengan Anda mengambil langkah ke segala arah. Jadi, mengapa ini penting? Sebab, masa menyebabkan kemiringan pada struktur ruang. Membengkokkan kertas ke dalam, jika Anda mau. Namun, kurva memiliki sifat yang sangat menarik. Kurva memaksa garis lurus menyatu sebagai respons terhadap pergerakannya dalam 4 dimensi. Apa artinya ini? Artinya, kecenderungan alami benda-benda dalam ruang melengkung adalah untuk menyatu. Jangan percaya padaku, ambil bola bundar besar dan 2 tali elastis. Rekatkan senar sejajar satu sama lain, dan tarik garis pada titik awal tersebut untuk membuktikan bahwa senar tidak pernah menyimpang dari jalur lurusnya. Kemudian, putar bolanya, regangkan senarnya secara perlahan. Apa yang akan Anda perhatikan adalah meskipun senarnya tetap lurus pada ujung yang ditempel, ujung-ujung senar yang lain akan bersatu. Penonton tidak mengerti apa yang dibicarakan Dion. Apa hubungannya dengan wasiat dan penggabungannya? Namun, terlepas dari keinginan mereka, sebuah arai muncul di atas Dion, memanipulasi eksperimen seperti yang dia jelaskan. Dan di bawah tatapan kaget semua orang, ujung senar yang tidak ditempel menyatu, tetapi ujung yang ditempel masih lurus. Dion tersenyum, Anda pasti mengira ini hanyalah ilusi optik. Lebih buruk lagi, Anda harus berpikir itu tidak ada hubungannya dengan kemauan. Tapi, Anda salah, bola yang berputar dan merenggangkan senar merupakan contoh gerak dalam 3 dimensi aslinya. Tapi, bagaimana dengan yang keempat? Suatu kesadaran tiba-tiba melanda kerumunan. Wajah mereka membeku karena terkejut dan pengertian. Benar, pergerakan dalam waktu. Kelengkungan ruang. Bersatu meskipun objeknya memiliki konfigurasi asli. Kombinasi dari hal-hal ini persis seperti yang Anda sebut, gravitasi. Bang, tangan Dion terkatup rapat. Kolosem berguncang. Lutut orang yang lemah berderit dan mengerang. Strukturnya bergetar hebat, tiba-tiba tidak mampu lagi menopang bebannya sendiri. Keterkejutan di wajah orang banyak segera mencapai para tetua. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan sikap acuh tak acuh mereka. Dion menggabungkan keinginan ruang dan waktu untuk meningkatkan gravitasi secara eksponensial. Dion terkekeh, melihat semua orang sudah cukup menderita. Keinginannya bubar, mengembalikan segalanya menjadi normal. Keringat dingin muncul di setiap orang. Inikah kekuatan menggabungkan keinginan? Alasan saya belajar mengubah kedalaman keinginan saya sesuka hati, Dion terkekeh, adalah karena menggabungkan keinginan sangatlah sulit. Jauh lebih mudah untuk mengendalikannya jika levelnya lebih rendah. Namun, pengaruhnya jauh lebih kuat daripada saat puncaknya. Saya harap Anda sekarang mengerti bahwa wasiat tidak memiliki jalur yang pasti. Ada banyak sekali kemungkinan dan kemungkinan pemahaman. Tidak ada jalan yang lebih baik dari jalan lainnya, dan tidak ada seorang pun yang peduli,
atau seharusnya peduli, pada tingkat apa keinginan Anda berada. Jadi bagaimana jika jiwamu memungkinkanmu mencapai level yang lebih dalam? Anda jelas bahkan tidak memahami dasar-dasarnya. Jadi mengapa Anda menyelam lebih dalam? Dion tiba-tiba melompat dari tempat duduknya. Tubuhnya yang bertelanjang dada bergetar saat dia menggeliat dan menguap dengan malas. Meregangkan pinggangnya, dia mengedipkan mata pada keindahan itu dan melompat ke platform susunan, melayang ke arah Ri. Mau pergi menemui Lila kecil? Dion bertanya sambil mengulurkan tangannya. Ri tersenyum, menganggukkan kepalanya dan mengabaikan tangannya untuk melompat ke peron. Dion terkekeh pahit, setidaknya kamu bisa memberiku sedikit wajah, kamu benar-benar tahu cara menyakiti seorang pria. Ri memutar matanya. Mengapa kamu tidak meminta Madeline Sapientia untuk mengambil tanganmu? Tawa keras Dion memenuhi Coliseum yang sunyi. Kamu akan menyukainya. Kalian berdua akan menggangguku bersama-sama. Ri memandang Dion. Sepertinya dia mengerti bahwa dia juga tidak berbohong. Tapi, itu hanya perasaan saja. Dion melambai pada Paman Acacia yang tersenyum bangga. Sampai nanti, Paman Acacia. Paman Acacia mengangguk sebagai tanda terima kasih. Senyumnya tidak pernah pudar saat dia melihat mereka melayang menjauh. Penonton dan para jenius menyaksikan Dion dan Ri menghilang di kejauhan, masih tidak tahu bagaimana perasaan atau apa yang harus dilakukan. Zaltarish hanya bisa mempertahankan penampilan luarnya yang tenang. Kamu menang kali ini, kita lihat berapa lama kamu bisa melompat-lompat dengan gembira di kerajaanku.